Silakan. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semua, sehingga hari ini sesuai dengan pemberitahuan saya, sesuai dengan informasi dari saya, bahwa hari ini kita akan mengadakan pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh Guru Penggerak Angkatan ke-10. Sebelum saya masuk dalam inti kita pada saat ini, kita akan awali dengan doa, ya. Dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum pada intinya, ya saya menyampaikan gini Bapak Ibu ya. Kita sangat bersyukur kita menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak walaupun saya pribadi ya. Karena di mana kita sangat bersyukur ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dan itu memang akan ditimbaskan ke sekolah kita. Jadi dengan kata lain, ketika saya mengikuti pendidikan ini bukan hanya juga untuk saya tetapi untuk kemajuan yang ada di sekolah kita. Oleh dan sebab itu, mungkin ini adalah salah satu awal bagaimana pengimbasan budaya positif yang nanti kita akan usahakan bisa kita terapkan nanti di sekolah ini. Ada beberapa hal-hal yang memang sangat berdampak untuk kemajuan yang ada di sekolah kita. Harapannya kita bisa mengikuti ini ya Bapak Ibu sampai selesai karena ini memang atas nama ya kita kerjasama yang baik sehingga memang hasil yang maksimal juga bisa kita dapatkan bersama-sama. Mungkin sebelum mulai juga ada kita mulai kesepakatan kita. Nah, bukan cuma anak-anak juga ya yang akan membuat kesepakatan. Jadi walaupun hanya lisannya secara lisan, saya minta kesepakatan dari Bapak Ibu semua dalam kita mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif saat ini. Nah, gitu. Jadi diberikan kesempatan 2 menit ya, untuk kesepakatan kelas kita saat ini. Secara lisan. Nah, disiplin. Tertib, apalagi Bapak Ibu? Komunikatif. Komunikatif. Ya. Ada lagi? Kerjasama. Oke. Nah, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru semua. Kalau tertib itu sepakat tak? Sepakat. Sepakat? Oke ya, sepakat. Oke. Kalau tadi ada komunikatif. Ya. Komunikatif. Kita sepakat? Ya, sepakat. Oke, baik. Berarti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan akan kesepakatan kita saat ini dan proses pengimbasan kita pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sepakat ya? Oke, baik Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk dalam kegiatan. Saat ini saya balap pada gendong anak. Saya minta berpasangan. Nah, pasti berpasangan. Kita akan bermain Bapak Ibu dengan cara dia adalah satu orang memegang tangannya dan satu orang meraihnya atau menggodanya atau membujuknya untuk bisa membuka telapak tangan ini. Umpamanya telapak tangan ini di dalamnya ada tersedia atau terdapat benda yang sangat berharga, ya. Benda yang sangat berharga di telapak tangan kita ini, ya. Bisa ya, sekali lagi, coba kita terdiri semua Bapak Ibu. Kita berpasangan. Jadi siapa yang main peran? Satu orang membujuk, satu orang yang menggenggam tangan. Nah, seumpama di tangan ini Bapak Ibu ada benda berharga yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua.
Ya, seumpama di telapak tangan ini ada benda yang sangat berharga. Nah, jadi satu orang itu yang merayu atau membujuk sampai bagaimana caranya bisa terbuka. Kalaupun tidak terbuka tidak masalah, kalaupun terbuka tidak masalah. Tetapi dengan bagaimana rayuan atau bujukan atau ajakan untuk bisa membuka. Ya. Bisa ya, paham ya? Sekali lagi ini benda berharga, genggaman tangan ini. Satu orang yang merayu. Satu orang. Itu pemaksaan. Ini kata-kata. Tidak verbal ya, tidak fisik. Ya, tidak fisik tetapi verbal. Nah, jadi kita merayu dari pasangan bagaimana caranya. Jadi memulai ini sebagai pemantik kegiatan kita awal ini. Jadi silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berperan 1 menit ya kita bermain peran ini. Satu menit kita bermain peran. Iya, ayo. Nah, siapa yang berperan itu? Satu pasang. Iya, cuma harus satu pasang. Gitu kan? Satu orang yang berperan menggenggam, satu orang yang merayu. Nah, satu pasang langsung bersamaan. Nah, langsung bersamaan. Oke. Ada orang itu. Oke. Ya. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Nah, umpamakan sesuatu yang berharga. Nanti kalau masih saya kasih bahan lah. Boleh nggak? Boleh lah. Saya kasih lah. Saya ya. Oke. Oke, terima kasih tepuk tangannya semua. Oke, ternyata, nah, silakan duduk. Nah, ternyata memang oke ya. Sebenarnya permainan tadi kita membawa sebagai alat kontrol, Bapak Ibu. Itu nanti kita dapat sebentar. Jadi sebenarnya yang mengontrol kita adalah diri sendiri. Ya. Tadi Bu Astuti dan Bu Adam itu membegat tangan mereka itu, walaupun sudah dirayu, tetapi yang memerintahkan buka itu bukan karena Pak Slamet atau Bu Linda, bukan. Tetapi Bu Adam, ya aja, ya kan? Ya inisiatif diri sendiri. Ya karena memang intinya Bapak Ibu bahwa yang mengatur kontrol diri kita adalah diri sendiri. Ya. Itu intinya. Orang lain itu di bawah pengaruh orang lain itu pun kita sebenarnya hanya sebagai respon dari kontrol diri kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, baik, bisa masuk pada konsep inti budaya positif ya, budaya positif. Jadi saat ini kita akan belajar bagaimana sebagai guru kita harus memiliki paradigma berpikir ya, paradigma berpikir yang positif atau perubahan paradigma belajar. Ya. Kemudian kedua, disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah konsep inti dari budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya. Yang pertama, ini kita bisa belajar bagaimana perubahan paradigma belajar. Oke, pembelajaran dengan paradigma belajar baru. Apa pembelajaran dengan paradigma baru? Bapak Ibu sekalian, jadi gini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari ini ada enggak pertanyaan? Dari ini, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada? Kita seperti kesepakatan kita komunikatif ya. Jadi kita ini sebenarnya juga sharing sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya karena saya kasih materi, tidak. Kita juga di sini sama-sama belajar. Saya belum paham yang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya, karena memang di sini hanya menyinggung sedikit tentang paradigma baru. Ya. Sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi juga ada materi khusus. Tetapi saya boleh jelaskan bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdasarkan minat dan bakat dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Di mana ada beberapa teori kontrol yang bisa kita lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya kita melewat video, ya, visual, bisa melewat audio, ya, dan yang terakhir yaitu kinestetik, yaitu dari pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Nanti memang itu saya harapkan Bapak Ibu kita akan mencoba ya, karena memang untuk modul 2 ini kami masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebentar nanti penerapan kita memang menuju kepada pembelajaran Pancasila. Tetapi makanya seperti saya bilang kepada Bapak Ibu, kita pakai metode yang anak-anak itu aktif. Ya, tetapi kalau kita pakai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kita harus petakan. Oh ini anak ini lebih cenderung ke visual. Berarti kita buat juga video. Atau ada di auditory. Ya, dia bisa membaca. Berarti ketika bahasa Indonesia, kita buat suatu lembar kayak pokoknya soal LKS. Anak-anak itu bisa menjawab dari situ. Ada malah dengan kontekstual, misalnya bermain peran. Ini contohnya. Ayo kita main peran, itu keadaan di sekitar, begitu pula. Jadi 3 itu. Nah, jadi kita tinggal memilah mana anak yang di posisi ini. Ingat Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bukan setiap anak itu kita berlakukan beda, bukan. Tidak yang misalnya, ini karena dari awal saya pun sebenarnya miskonsepsi dengan pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya memang satu satu tujuan, tetapi perlakuannya beda. Misalnya materi pembelajaran bahasa Indonesia bahasa Indonesia misalnya ini tentang pantun. Nah, lain dicontohkan pakai video. Nah, lain anak-anak itu tidak bosan dengan nonton, kita pakai dengan memang baca. Oh ini ada pantun. Ataupun karena keterbatasan fasilitas kita menggunakan media tertulis. Atau anak-anak yang langsung memang tanpa itu aku udah bisa, istilahnya dari diri sendiri. Nah itu yang kita kelompokkan, tetapi satu materi itu. Sehingga jangan bilang, aku ini harus buat seperti ini, anak ini seperti ini dengan bahasa Indonesia, berarti kalau lupa itu apa semua ya. Padahal semua
cuman apa ya, metodenya aja yang kita kasih di 3 ini. Cuma 3 ini Bapak Ibu, tidak ada lagi. Kecuali ada penerapan apa, nanti memang belum saya dalami, tetapi lebih ke visual, audio, dan apa, kinestetik. Kita belajar sesuai dengan lingkungan, langsung pada lingkungan. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Jadi dengan budaya positif kita menciptakan ini Bapak Ibu. Nah, itu tujuan utamanya. Ya, dengan budaya positif ini kita membuat paradigma baru. Ya, jadi memang awalnya kita mungkin seperti saya bilang, oh kita lebih banyak kayak observasi kemarin ya, kita lebih banyak lagi kita yang guru, tetapi bagaimana untuk ini kita usahakan kita memang menerapkan anak yang aktif dengan metode yang kita sudah siapkan. Tapi nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar ini maaf karena memang ada gangguan teknis, tapi tidak masalah ya. Sekarang kita mau belajar tentang miskonsepsi. Nah, ini memang kemarin saya sudah singgung kepada Bapak Ibu, menghadiri sendiri Pak ya. Ya bisa Nah, ini kita belajar miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini udah mulai kita berlalu pada murid. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ilusi. Berarti pemikiran aja Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang kita berlaku seperti ini kan? Kita kadang berlaku seperti ini bahwa kita yang mengontrol guru. Nah, pada dasarnya sebenarnya seperti saya bilang, kita sudah menuju ke contoh tadi. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak atau orang lain, tetapi kita hanya menuntun. Kita hanya menuntun. Kita tidak ada hak mengontrol. Kemudian di sini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ingat, untuk sekarang kita hati-hati dalam memberikan penguatan-penguatan positif ya. Misalnya apa itu? Misalnya ada memberikan penghargaan atau reward, itu sangat kita harus sangat berhati-hati di situ. Karena apa? Sama dengan tadi juga Bapak Ibu, itu semua jadi dari permainan kita tadi. Sebenarnya yang menggerakkan kita itu dari dalam diri, bukan dari eksternal, ya. Bukan dari eksternal. Kalau itu penghargaan, itu penguatan-penguatan itu hanya dari eksternal. Kita di sini mau membuat anak-anak itu mempunyai motivasi yang intrinsik yang ada di dalam diri mereka sendiri. Itu yang memang kita meramu, itu yang kita akan mikirkan bagaimana caranya membuat anak itu betul-betul termotivasi dari dalam diri mereka. Ini juga kritik membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Ini ilusi ini. Kritik membuatkan karakter. Apa? Rasa bersalah. Kamu ini saya mau bilang sudah salah, tidak mengerti apa tanggung jawabmu. Akhirnya membuat rasa bersalah anak. Itulah bersalah ya. Kita sudah membuat dia rasa bersalah. Oh, seperti ini. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu salah. Ingat loh, itu salah. Ingat loh, apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak tahukah kamu bahwa itu salah? Nah, itu juga sangat kita antisipasi dengan kata-kata begitu, sehingga tidak menjadi miskonsepsi bahwa apa itu kritik atau membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, padahal itu ilusi ya. Kemudian ini, orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru, sebenarnya itu hanya ilusi bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain. Ternyata bahwa betul-betul hanya kita mau menyadarkan orang itu betul-betul bisa termotivasi dalam diri mereka sendiri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah.
Ini yang sudah saya jelaskan kemarin. Aman ya? Bapak Ibu yang kita pergunakan ini, jadi mengubah paradigma stimulus respon. Itulah ujian. Memang kita harus akui Bapak Ibu, teknologi pun ternyata di saat kita urgent dia bertingkah, ya. Tapi kita memang itulah harus manusia harus bisa membiasakan itu, ya. Tapi tidak masalah ya Bapak Ibu, kita tetap akan mencoba bagaimana terus melakukan penyimpanan ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk realitas ini sebenarnya untuk stimulus respon sebenarnya ya. Menyatakan bahwa kebutuhan kita sama, ya, secara realitas. Secara realitas kita mengatakan bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Tetapi kalau dari teori kontrol sebenarnya kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Memang jelas. Walaupun kita secara manusia lah ya, kita manusia sama. Tetapi kalau memang sebenarnya di bawah kontrol kita beda, kita memang berbeda. Ya, tujuan kita. Jadi kadang kita membawa terus itu dalam suatu konsep bahwa kita sama-sama, kau ini kok sama. Ya, karena sebenarnya harus kita silakan bahwa dengan teori kontrol yang kita harus lakukan bahwa dia juga berbeda. Oke, anak-anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda, memang. Ya, sehingga kita tidak memperlakukan mereka itu sama. Memperlakukan bukan beda-beda ya Bapak Ibu, tetapi tetap dalam posisi-posisi tertentu seperti saya bilang kepada Bapak Ibu, oh ini butuh pendampingan khusus, oh ini nggak bisa. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi tetap teori kontrol bahwa anak-anak itu yang yang menyatakan bahwa mereka itu atau kita semua manusia sebenarnya harus berbeda. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, semua orang ya, melihat hal yang sama, yaitu dari teori apa ini? Respon. Kita melihat pandangan, kita melihat satu tujuan yang kita sama. Tetapi sebenarnya kita melihat dari perspektif kita artinya beda. Misalnya kita guru, ya. Kelihatan kita lihat kita mencapai tujuan pendidikan, misalnya. Tetapi sebenarnya kalau kita ke dalam lagi bahwa kita punya gambaran sendiri. Saya punya perspektif sendiri, Pak Slamet punya perspektif sendiri, beda sendiri, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang harus kita ubah, ya, cara kontrol kita, ya. Sehingga apa? Jangan merasa bahwa kita sama, ya seperti itulah kita. Bukan ya Bapak Ibu, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadikan suatu gambaran itu melihat kita itu berbeda. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, perilaku turut dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat itu sebuah kesalahan. Itu sebagai respon. Tetapi sebenarnya kalau lihat dari kontrol Bapak Ibu, itu adalah perilaku itu adalah sebagai tujuan atau pengalaman. Ya. Biasanya kita menjadikan sesuatu itu sudah buruk, ya kita melihat itu sesuatu yang buruk. Tetapi sebenarnya suatu perilaku itu adalah sebagai tujuan. Ya. Oke, bisa ada apa-apa ya, kita itu supaya kita belum. Padahal aku sini masih sendiri tapi bisa apa kata kita. Tapi hari ini memang itulah ujian berat untuk saya juga hari ini. Ya, memang kita harus kayak ada memang penghalang aja tapi jangan ya memang. Aku mau sedih memang ini pun berani aku. Tapi optimis.
Nah jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini udah masuk ketiga. Perilaku buruk dijadikan dilihat sebagai sesuatu yang bersalah. Nah kelihatan kita, oh ini itu kesalahan itu, dia melakukan kesalahan itu sebagai kesalahan. Tetapi sebenarnya kalau kita dari respon kita melihat buruk itu sebenarnya menjadi tujuan, maksudnya pengalaman. Ya, itu menjadikan pengalaman sehingga membuat kita, oh iya, itu sebagai tujuan sebenarnya, bukan dilihat dari negatifnya. Ya, itu yang kita coba. Nggak apa-apa, anak-anak memang pasti sengaja dihadirkan belajar. Itu kita bisa apa ya? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau jelek pun, mau bagus, sebenarnya kita punya tujuan, ya kan? Karena apa? Kita punya kontrol diri. Pasti maaf, Pak Slamet melakukan hal yang buruk, pasti ada tujuan kan? Pasti. Tidak mungkin Pak Slamet melakukan buruk itu tidak ada tujuan. Pak Slamet melakukan yang baik, pasti juga itu memiliki tujuan. Gitu. Menurut pribadinya, ya kan? Tetapi kalau kita lihat dari respon, kita bilang Pak Slamet buruk itu kesalahan. Ya kan? Tetapi kita harus lihat ke timbul responnya, bahwa ternyata memang punya tujuan. Nah itu yang kita harus jangan, makanya memang kita kayak saya ya, kita harus jangan langsung mengambil kesimpulan. Intinya kita jangan dulu mengambil kesimpulan dari satu aspek yang kita nilai dari anak-anak. Kita lihat dulu, ya kita lihat dulu. Misalnya si Ferdi datang terlambat, itu bukan karena dia terlambat bangun, bukan, ada faktor lain. Nah, jadi aspek-aspek ini yang kita melihat, karena pasti si siswa kita si Ferdi itu melakukan yang hal yang buruk atau terlambat, itu pasti tujuannya apa? Saya datang terlambat biar diangkat sampah, pasti ada tujuan. Nah, itu makanya kita tetap ada teori kontrol. Kemudian lanjut Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, diri Anda. Ya, memang seperti tadi. Tidak ada orang yang bisa mengontrol kita. Makanya saya sangat berharap gitu Bapak Ibu. Kita mempunyai kontrol diri yang bisa menjadi landasan kita. Oh seperti ini, ya kita seperti ini. Dengan didasarkan pada tanggung jawab kita. Karena yang muncul teori kontrol itu dari diri sendiri kan. Saya tidak bisa memaksakan secara kehendak ya, secara kehendak harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi memang harus dari diri untuk bisa mengontrol diri sendiri itu. Kemudian di sini pemaksaan pada saat rujukan gagal. Ini kalau tadi ketika sudah gagal dia memaksa. Ketika ingin mencapai tujuan, dia kayak ada pemaksaan, kayak tadi kembali dia bilang harus paksa loh, harus begini lah. Tapi sebenarnya untuk menciptakan itu kita harus juga sebenarnya harus kolaborasi baik-baik. Sehingga apa? Tidak ada satu pihak yang dirugikan lah. Walaupun mungkin Bu Asti itu yang membuka tangannya, tapi tidak terpaksa. Itu karena di sini adalah kolaborasi. Ya, di situ dikatakan bahwa harus ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan yang bagus. Oke, terakhir untuk beberapa paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, biasanya di sini kan kita ya kalau bertanding kadang kita bilang, kamu yang menang pas lomba, kau yang menang, kau yang kalah. Sebenarnya itu adalah respon, tetapi ketika dikontrol sebenarnya untuk kita bilang ke anak-anak semua menang, tidak ada yang kalah. Sama juga perilaku kita lakukan ke mereka, tidak ada memang kita itu ya kita harus akui Bapak Ibu. Memang ada yang terbelakang, ada yang sama, tetapi tidak kita bisa katakan jadi bodoh atau tidak mampu. Ya memang itulah mungkin kelebihannya dia sampai di situ. Ya, kelebihannya dia itu sampai di situ. Makanya ya semua anak itu atau semua kita ini mempunyai teori kontrol, sama-sama kita menang. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu.
disiplin. Kalau dari Bapak Ibu ya, saya tidak mengatakan bahwa itu seperti itu. Tapi kalau dari inilah pemikiran Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya seperti apa, atau disiplin positif itu seperti apa? Ya, kita komunikasi lagi, komunikasi. Mungkin bisa berdiri dan isu. Ya. Tapi ambil dari sisi ya, takut anak-anak kelihatan. Ya, yang bisa apa sih itu disiplin positif itu? Yang berlindak. Kalau menurut saya Pak ya, menurut saya disiplin positif itu mengurutkan waktu atau merencanakan waktu di setiap harinya, mungkin dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Melaksanakan waktu sesuai waktu yang ditentukan. Jadi direncanakan, tidak ada perencanaannya. Nah, oke. Kalau boleh dibilang mungkin ini masuk juga itu ya. Berarti dari pernyataan Bu Linda itu mungkin ada yang lain dan mengerucut ada satu kata di situ. Dari itu kan masih cara kalimatnya kan. Ada dari sudah memikirkan waktu itu ya, merencanakan waktu itu. Berarti apa yang dalam pikirannya itu atau dalam dirinya itu muncul rasa apa dari disiplin ini? Kalau kita memberikan kalau kita memberikan satu pekerjaan, suatu tugas, apa yang kita butuhkan di situ, atau suatu kegiatan apa yang kita harapkan dari orang itu. Misalnya kita berikan suatu kepercayaan, apa yang kita ada apa? Tanggung jawab, betul kan? Dan ada kita pelotan saya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin ini mengarah ke situ. Kalau dia memiliki tanggung jawab, berarti dia merasa bahwa kalau dia ingin disiplin, berarti dia harus bertanggung jawab, ada jiwa tanggung jawab dalam dirinya. Oke. Ini disiplin berasal dari kata disiplina ya, artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah itu, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Masing-masing kan punya nilai. Apa yang dia yakin, ya kan? Dia melakukan disiplin itu, ya seperti itu. Kemudian disiplin positif, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin, ya, untuk menumbuhkan kesadaran berberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, ingat di situ Bapak Ibu, tanpa mengharapkan imbalan. Ingat baik-baik itu. Itu yang digarisbawahi. Itu yang digarisbawahi bahwa ketika kita akan menerapkan disiplin itu kepada anak-anak, makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali bilang kamu harus begini supaya begitu, ya. Itu itu akhirnya jadi tameng ke kita sendiri. Mending kita memberikan suatu kayak pujian, nah itu kan kayak pujian, tapi jangan terlalu juga sih. Itu juga sama, itu memang. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana tingkatan pemberian penghargaan itu kepada anak-anak, ya, sehingga tidak menjadi karena aku mau disiplin aku harus dapat ini dong. Jangan diiming-imingi dengan imbalan. Nah, ini lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin dan memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Ingat, nanti kita belajar, nanti di materi selanjutnya. Ada nilai-nilai intrinsik atau kebajikan yang harus ada dalam diri mereka. Saya contohkan misalnya, dia punya rasa percaya diri, dia punya rasa takut akan Tuhan, dia punya rasa kesadaran, dia punya rasa apa lagi ya?
tidak mau, misalnya tidak mau melakukan kesalahan. Nah itu yang akan muncul, sehingga dia, oh ya, aku harus berlaku disiplin dengan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang positif dalam dirinya. Nah itu kan di sini. Ini kebijakan universal yang memiliki dan memiliki motivasi intrinsik, itu yang kita harus bentuk dalam diri anak itu, ya kan? Sebagai pendidik kita memberikan peserta didik. Nah, peserta itu juga. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini nilai-nilai yang kebajikan yang kita harus ingatkan kepada anak-anak. Ya. Pertama, yang pasti yang Profil Pelajar Pancasila, hal kita sudah tahu semua kan, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu untuk Profil Pelajar Pancasila. Kemudian, menurut Primary Years Program, itu ada apa? Ada toleransi, rasa hormat, ya, mandiri, integritas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat. Itu yang kita bentukkan ke anak-anak. Ya, nilai-nilai kebajikan ini. Nah, kemudian kalau keterampilan hidup, nah ini yang memang teman-teman, ada dapat dipercaya. Keterampilan hidup. Kita memberikan kayak tadi. Saya berikan sesuatu ke Mas Rahmat, bisa dipercaya dengan tanggung jawab itu. Anak-anak kita kasih tugas ini bisa dipercaya enggak? Nah itu membangun, berarti dia mempunyai keterampilan hidup, ya. Tidak merendahkan orang lain, nah, tidak memberikan terbaik dan memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi tidak merendahkan. Itu ingat, itu sudah termasuk di bullying ya. Kita tidak bisa merendahkan orang lain. Nah itu nanti tetap kita nilai-nilai ini yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Oke, dari situ ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di tadi apa nilai-nilai kebajikan itu, ya. Kalau ada kita bisa sharing sebelum kita bahas. Karena kita sudah memberikan sebuah tanggung jawab pada seorang anak, misalnya, ini tidak menggunakan tanggung sesuai dengan keinginan atau harapan saya. Apakah mereka akan diberikan tanggung jawab itulah. Jadi gini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita memberikan tanggung jawab itu memang seperti saya sudah bilang tadi, kita lihat dulu faktor pengangkatnya apa, ya kan? Kalau misalnya cuma bilang dia nggak kuat, nggak mungkin, ya kan? Karena kita harus kembali ke teori kontrol tadi. Dia lakukan itu karena apa? Kenapa dia tidak kuat? Ya kan? Pasti kita akan ketemu. Makanya nanti tadi sebentar ini restitusi. Kita akan melakukan restitusi, pokoknya dapat semua itu anak. Maksudnya kita lihat apa sih kamu lakukan. Nah, jadi akhirnya ketika Pak Slamet bilang sudah memberikan tanggung jawab yang dia lakukan, dia akan jawab sendiri. Kenapa? Tidak mungkin seperti saya bilang tadi, anak atau melakukan hal yang buruk itu tidak ada tujuannya, tidak mungkin. Ya, dia datang terlambat di sekolah pun itu pasti ada tujuannya. Nah, jadi seperti Pak Slamet bilang kita sudah memberikan tanggung jawab, yaitu kita bertanya. Nah, nanti kita pakai cara metode restitusi. Ada salah satu metode yang memang kita bisa gunakan Bapak Ibu, restitusi, di mana kita bisa bertanya, misalnya kan, saya contoh aja, kenapa kau lakukan itu? Jangan. Kenapa kau tidak pukul ini? Kamu akui ini tidak salah nggak itu? Nah, keyakinan apa yang kamu dalamkan? Nilai-nilai apa yang kamu dalamkan ketika kamu tidak melaksanakan tanggung jawab ini? Nah, kalau menurut kamu bagus nggak cara kamu tidak buat tugas itu, kepercayaan itu? Nah, kalau bagus, apa langkah yang kamu harus lakukan? Nah, jadi begini. Jadi ketika pokoknya enak, nanti saya ajarkan Bapak Ibu pakai restitusi itu enak. Dia akan kembali anak itu yang cari solusi itu. Jadi muncul prinsipnya. Ya, kayak bahasanya kayak gitu.
Nah kan, jadi motivasinya kenapa kau nak buat kan gitu? Salah tidak? Kita tanyakan keyakinannya dulu dia. Salah nggak dia buat itu? Kalau dia yakin salah, nah kalau salah, apa tindakan kami untuk memperbaiki itu? Jadi dia sendiri yang nanti akan menjawab itu. Jadi ada perubahan. Itu betul Bapak Ibu, saya untuk retribusi ini betul, bagus sekali ini. Makanya saya akan nanti praktek kepada Bapak, ada contoh terakhir di situ. Kita gunakan itu untuk menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan masalah. Kena nanti, maksudnya anak-anak yang kena, maksudnya dia yang akan menjawab sendiri. Nah, jadi seperti itu Pak Sari. Jadi kalau dia lakukan, kita tanya apa masalahnya, salah tidak, nah, baru perbaikannya seperti apa. Nah, solusinya langsung ke situ, perbaikannya seperti apa. Nah, itu yang nanti akan menginisiatif sendiri, bukan dari kita. Kita hanya pemantau dia, kita hanya mengontrol dia, menuntut dia. Kita hanya menuntut dia, sehingga dia biaya begini. Jadi muncul. Makanya itu memang kita coba keterangkan gitu Bapak Ibu, karena memang pasti anak-anak akan kena dalam artian kembali ke mereka. Oh ini muncul dari prinsip mereka ketika tidak melakukan apa yang sudah kita tanggung jawabkan. Jadi tetap kita melakukan pendekatan pertama. Jadi dengan cara kalau saya memang ikuti, mungkin Bapak Ibu sudah mengadakan metode lain, tapi kalau saya memang tidak ikut ini, saya dapat yang lebih efektif restitusi. Karena memang penahannya keyakinan, penahannya rasa bersalah, sampai tindakan itu ada, itu satu kesinambungan. Nanti dapat. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak-anak tidak melakukan tanggung jawab dan sudah kita berikan tanggung jawab, ya tetap kita perbaiki. Kita minta anak-anak yang perbaiki. Walaupun mungkin belum tanggung jawab yang baru, tapi kita selesaikan dulu tanggung jawab yang telah dilaksanakan awal. Jadi gitu Pak Sami. Jadi tetap kita harus pakai tindakan. Kita pakai tindakan. Nah di sini. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan menjadi tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu apa semua? Coba sebut lagi belajar sini. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Konteksnya apa? Apa yang apa? Secara umum ya. Nah, kayak sandungan, pangan, papan. Nah, 3. Bertahan hidup. Nah, itu sudah masuk di papan. Sama juga sih papan. Sandang, pangan, papan. Makanan yang bertahan hidup kan itu. Ada lagi. Butuh perhatian. Nah, butuh perhatian. Jadi kalau saya ya, ada 5 kebutuhan hidup dasar, kebutuhan dasar manusia. Ada 5, ya, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, ada 5. Tidak apa-apa kalian tulis bagus. Ada 5 dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, seperti kata kita. Nah,
Pakaian, gimana dia ya? Nah, oke, ini ya. Bertahan hidup ada apa? Makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah untuk bertahan hidup ya. Kita harus jaga kesehatan ya. Kita harus jaga kesehatan. Kita juga harus makan ya. Kita juga harus punya pakaian. Mungkin kita kayak hewan dan ada pakai pakaian ya. Seperti ya. Itu adalah pertama. Yang pertama ini ya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan. Nah, keamanan. Sorry saya akan pilih biar tidak terbatas semua. Kemudian yang kedua adalah ini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga semua manusia ingin merasakan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, contohnya seperti apa? Nih, ya, rasa diterima. Ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Ya, gitu. Itu untuk kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia juga adalah termasuk di penguasaan. Ya, contohnya harga diri, ya. Keinginan untuk dianggap, memimpin, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Nah, kemudian 4, kebebasan. Ini mandiri. Apalagi situ ada mandiri. Mandiri apa semua? Memilih pilihan, mencoba hal yang baru. Ini adalah tipe-tipe atau kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu pasti melakukan sesuatu atas dasar ini. Ya. Kemungkinan besar karena kebutuhan ini. Makanya ketika kita mengambil keputusan, banyak faktor yang kita harus pertimbangkan. Ya. Untuk menyatakan anak ini seperti ini, kita harus lihat beberapa faktor, ya kan? Karena anak kita bilang iya, tidak ada perhatian orang tua, ya kan? Atau kadang ketika di sekolah anak itu kok kayak apa? Ketika menampilkan tugasnya di kelas, dia ingin apa? Dihargai dirinya, ya kan? Ia ingin dihargai juga. Nah, kita melihat itu. Makanya banyak cara-cara yang kita bisa lihat dari perkembangan anak didik itu. Apakah dia lakukan tujuan ini? Apa dengan tujuan ini? Ya kan? Kita melihat. Atau anak itu sudah tidak apa? Sudah tidak baik lagi, kita lihat apa masalahnya dia melakukan itu atas dasar apa sih sebenarnya. Nah, kan? Yang terakhir adalah kesenangan. Ya. Pasti anak-anak kita ingin kesenangan. Yaitu apa? Apalagi kalau kasih main kuliah, itu termasuk kebutuhan hidup senang. Ya. Kebutuhan dasar hidup itu ingin memiliki kesenangan, yaitu bermain, olahraga dan jalan-jalan. Ya kan? Siapa yang ingin merasakan apa? Kalau ingin merasa senang itu dia jalan-jalan. Ada. Ada. Atau tetap di rumah. No. Ya. Ya, karena memang kita ingin merasakan kesenangan. Itu adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita masuk pada ini motivasi perilaku manusia. Motivasi terjadi apa? Perilaku manusia. Motivasi perilaku ya. Apakah itu intrinsik atau ekstrinsik? Ya. Di sini ada 2
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kita lihat anak-anak kita ini, ya, motivasinya dia berubah. Apakah dia melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman, ya, atau dia melakukan itu biar dia dapat imbalan? Nah, itu berarti dia motivasi intrinsik dari luar, belum dari dirinya. Namun ketika dia ingin menjadi seperti yang dia inginkan, dia menjadi anak yang baik, itu berarti dia mempunyai motivasi intrinsik. Makanya saya juga sudah melihat kepada anak-anak ini, kebanyakan ketika kita kasih tugas ini dia lakukan. Ketika udah besok dengan tugas yang sama dia sudah tidak lakukan. Udah banyak sampel, udah banyak contoh yang saya lihat. Padahal tugas yang sama, tetapi besoknya dia udah merajuk dia kerjakan itu. Karena apa? Dia bangun dalam dirinya motivasi luar, dari luar. Dan ini percaya memang Bapak Ibu memang sangat berat kita untuk menanamkan motivasi dalam anak-anak. Ya. Tetapi kita arahkan mereka, apa sih tujuan mereka, apa sih keinginan mereka, sehingga dengan kita arahkan begitu muncul keyakinan atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Jangan kita lakukan ini, buat ini, tapi ternyata satu lagi kita melakukan statement seperti itu. Nah, itu pembelajaran bagi kita semua ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 kita belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini, kalau hukuman terencana atau tiba-tiba, ya kan? Kamu percaya, padahal kita tidak rencanakan. Itu, murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Bingung, padahal sudah salah. Buat ini, mereka tidak tahu. Berupa, ini bersifat satu arah. Nah, ingat Bapak Ibu, dia bersifat satu arah. Kalau ada salah, kita salahkan dia, berarti itu hukuman bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik dan fisik juga termasuk. Fisik apa? Psikis ya. Kemudian kalau konsekuensi terencana dan disepakati. Kemudian kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, guru selalu memonitor murid. Contohnya ini, ada contoh. Misalnya Slamet olahraga. Nah, saya contoh ya. Saya tidak melihat itu hukuman atau konsekuensi. Pak Slamet tiba-tiba datang buat olahraga, si Suci datang terlambat. Langsung Pak Slamet bilang, "Kau lari keliling lapangan." Kemudian contoh kedua, Suci datang terlambat di sekolah, Pak Slamet langsung menyuruh dia keliling lapangan. Nah, dari contoh 2 tadi, mana yang termasuk konsekuensi, mana hukuman? Hampir sama. Ini hampir sama. Iya, memang hampir sama. Yang pertama, Pak Slamet sementara olahraga, ya, sementara olahraga ini mata pelajaran. Suci datang terlambat, ya kan? Ya. Pak Slamet menyuruh dia keliling lapangan. Yang kedua, kasusnya Pak Suci datang terlambat di sekolah, Pak Slamet langsung menyuruh dia ngeliling lapangan. Kali pertama di mata pelajaran, ya kan, olahraga, mata pelajaran olahraga, langsung disuruh untuk lari lapangan. Nah, kedua, ini di sekolah dia terlambat, Pak Slamet suruh langsung lari lapangan. Mana hukuman, mana konsekuensi? Hah? Kalau pertama? Apa dasarnya? Apa dasarnya?
Ini yang benar kata. Jadi harus cari dulu ya kalau yang masih dilakukan saya buat. Sementara yang kedua di saat lagi pelajaran ini kan olahraga, Berdiri. lambat, ya, yang lambat otomatis kan disuruh lari ini hukumannya. Tidak ada misalnya hubungannya dengan olahraga. Itu ya Pak. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Kalau menurut saya tadi, Ada yang lain? karena kalau setiap disiplin itu nanti kan setiap hukuman itu kalau misalnya terlambat hukum gitu. Jadi kalau kamu terlambat, kamu kan hukuman. Berarti dua-dua tadi hukuman. Nomor 2 tadi. Dua-dua tadi hukuman. Nomor 2 tadi. Oh, nomor 2. Contoh kedua. Oh, contoh Ya, kedua. contoh kedua itu masuk hukuman karena memang kalau setiap kamu terlambat, kamu mendapatkan hukuman. Hukuman kamu misalkan lari, selesai keluar lari, buang sampah, atau tadi misalnya tadi bersihkan WC, itu hukuman menurut saya. Dan yang contoh pertama tadi konsekuensi itu karena kamu tadi jamnya pelajaran olahraga, jadi konsekuensi kamu ya kamu harus lari karena kamu sudah terlambat. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Kita sudah melihat di hukuman dan konsekuensi. Ya, semua betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama itu karena ini berbicara olahraga. Bisa aja itu sudah jadi kesepakatan kelas, ya kan? Dan itu menjadi ya itu karena olahraga juga. Yuk, sebagai pemanasan daripada sedana itu kan dia merupakan sebenarnya kalau di sini bilang walaupun itu menyakitkan juga anak, ya kan? Tetapi sudah berlalu konsekuensinya. Karena itu ya ada pemanasan lah. Itu halusnya, konsekuensi ini diperhalus, hukuman bukan diperhalus, ya. Jadi tetap dihukum kita berlakukan keliling lapangan. Nah, kalau kedua itu memang aturan sekolah yang memang datang terlambat, ya salah memang dapat hukuman, gitu. Nah, jadi itu satu arah langsung, Pak Slamet langsung arahkan gini, dia tertulis dan langsung. Kalau yang konsekuensi itu bisa aja sudah ada pas ini kan di mapel, otomatis sudah ada kesepakatan lagi, ya kan? Itu bukan langsung kau salah langsung ini, ya kan? Nah, makanya kita nanti bedakan itu. Nah, misalnya juga apa ya? Itu terjadi kesepakatan. Misalnya Bu Dina sudah masuk di kelas, dia datang melakukan tidak dengar-dengaran guru, ya kan? Ayo kamu harus nyanyi, karena kamu dari ikut di situ. Nah, itu sebagai konsekuensi, bukan hukuman. Kecuali Bu Dina bilang, kalau ini salah, ulang. Dia ada lagi perlawanan memang tidak, langsung bisa keluar. Itu berbicara hukuman. Nah, kemudian yang di sini restitusi. Nah, ini penyelesaian masalah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ingat kata bahannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi. Nah, kemudian kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu yang saya bilang tadi. Dan sekarang ini, itu proses untuk apa? Dia mencari solusi sendiri. Dia proses untuk apa ini? Menciptakan kondisi sendiri. Ya, makanya caranya nanti memang ada strategi nanti aku ajarkan. Memang enak. Kita pakai ini enak sekali. Kita pakai metode restitusi. Jadi menciptakan kondisi. Saya bilang tadi, Bu Indah buat itu pasti alasannya. Kita menetralkan keadaan dulu. Kita bawa dia menetralkan. Salah nggak itu kita? Pasti kan kita menulis itu. Langsung tindakan apa? Kalau salah berarti langkah kemudiannya apa? Situ. Kalau dia jawab benar ya Pak. Hah? Barangkali anaknya mengembangkan. Tidak, itu saya tahu. Benar. Tetapi ketika melihat aturan di sini, kita kembali pada kesepakatan. Salah tidak, kita harus punya berpegangan pada kayak prinsip itu, ini salah. Misalnya, ini kan kita di sekolah. Kita belum boleh, kita tidak boleh. Itu kan. Makanya kita tanya mengidentifikasi dulu masalahnya. Dia lakukan itu apa?
kita tahu itu tujuannya dulu. Dari tujuan dia lakukan itu pasti kita akan tahu Bapak Ibu. Kalau dia bilang, tidak mungkin kan saya misalnya, saya datang terlambat, misalnya datang terlambat, saya percaya ini betul ini. Tetapi tujuannya itu apa? Berarti kan sudah tidak sesuai. Sudah tidak sesuai misalnya, oh ini ternyata memang kalau terlambat ini salah atau enggak. Masa terlambat dianggap benar menurut dia. Kita tetap harus berpegangan pada ini kayak kita harus berpegang pada teori kebenaran lah. Kita harus pegang itu. Sehingga intinya kita mengantisipasi anak itu tidak ngatur kita dengan posisi kontrolnya. Saya udah seperti ini. Ya, tetap kita ada pakai dasarnya. Tetap bisa di situ Bapak Ibu. Sehingga kalau memang itu pun dalam benak saya, berarti itu kan seperti ini iman. Tetapi kita tarik ke belakang, memang kita harus punya pegangan. Pegangannya seperti itu saja. Misalnya kalau benar, kita kasih contoh aja misalnya, benar terlambat. Berarti sekarang Bapak Ibu kasih contoh, teman-teman kamu datang terlambat, benar nggak itu? Kita kasih contoh, kita tidak langsung, misalnya seperti tidak bilang tidak langsung menyalahkan kan? Misalnya dia datang terlambat. Sekarang Ferdi, kamu lihat, andainya teman-teman kamu terlambat semua, salah nggak mereka? Kita kasih contoh lagi gitu, sama nggak? Kalau dia bilang benar Pak, secara hijrah secara komunitas hijrah benar. Tapi kita lihat, seandainya kamu datang jam 10, benar nggak mata pelajaran kamu sudah tertinggal? Kita lagi kasih kembali pertanyaan lebih dalam lagi. Sekarang kamu datang terlambat, mata pelajaran itu sudah tertinggal. Benar nggak sikap kamu itu terlambat? Kalau dia lagi mengatakan terlambat, berarti seenaknya dong kamu bilang ini karena masa kamu tidak mengikuti pelajaran pertama. Kan salah kalau tidak mengikuti pelajaran pertama. Jadi tetap kita arahkan untuk pertanyaan itu, walaupun mungkin masih selalu jauh kan? Memang. Oh iya, lihat kan? Sekarang kalian terlambat semua, kalian merasa itu masih betul. Terus secara komunitas juga kalian datang terlambat di jam ketiga. Masih benar nggak? Kalian anggap benar nggak itu? Mata pelajaran bahasa Indonesia sudah terlewatkan. Masih benar nggak itu? Kamu bilang benar. Kalau benar ya itu, kalau itu sudah tidak usah sekolah gitu, sudah tidak itu. Karena apa? Sudah posisinya ya memang betul-betul dia memang tidak mau lagi. Ya kan? Tetapi bagaimana kita berhasil mengatur kontrolnya sampai di situ dulu. Dia sadar diri dulu. Di situ kita tanya keyakinan. Kita cuma tanya keyakinan salah atau tidak. Ketika salah tidak, kita lihat cara terbaiknya itu seperti apa. Cara terbaiknya itu seperti apa. Nah, saya coba. Harus berani dari contoh bagus. Oke. Sudah belajar. Panas saya Pak ya. Sama panas Pak ya. Ini tidak lama lagi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Nah ini kita akan menempatkan di mana. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, kita lihat posisi kita ada di mana. Ya, 5 posisi guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Nah, kita ada di mana? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau? Ya, tapi sebenarnya Bapak Ibu intinya keseimbangannya kita harus menjadikan sebenarnya jadi apa? Kalau Bapak Ibu, guru kita harus jadi seperti apa? Dari 5 ini sebenarnya. Kita udah mulai berkumpul satu. Kita harus jadi apa? Nanti pemantau anak. Apa? Pemantau juga. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita seorang guru, dia itu harus menjadi sebuah
sebagai seorang manajer. Manajer itu sudah mencari teman ini tapi secara halus ya. Kalau teman ya itu kadang ya udah berteman, kadang karena malah kita sakiti sedikit akhirnya jadi bumerang juga. Jadi betul-betul bukan jadi ini mudah-mudahan kedengaran ada video Bapak Ibu. Ini video Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini ada contoh, mudah-mudahan baca ini. Suara ada ya, tapi ada tulisan di situ. Ini ada foto. Di posisi buku. Mudah-mudahan nyampe. Nah, ini kasus naret yang terlambat 20 menit ya. Ini 5 posisi kontrol bagaimana caranya. Nah, ini yang terlambat. Ini ada posisi-posisi kurang. Penghukum. Ini penghukum ya. Ya ini penghukum. Sini kamu, dia panggil. Sini kamu. Kamu lagi selalu terlambat. Mabuk gitu. Saya terlambat. Apa? Apa coba? Nah, jadi gitu nadanya. Alasan apa kamu lagi? Nah, gitu. Kapan sih kamu mau berubah? Malas kali kamu jadi anak. Dasar pemalas yang digunakan anak pemalas. Gak kapok apa sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus cari keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau melawan ibu? Berani-berani jawab, Pak. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Ya, sekarang keliling lapangan. Sekalian biar sekalian lapor. Nah, tapi masih bukan. Ini baju apa kan? Dan kita ulang lagi ya. Nah, ini bagus video ini apa? Hah? Oke. Nah, ini. Pas ini kan dulu. Gini, untuk penghukum dia nadanya keras dan memang kayak nak mau ngalah, kayak memang betul-betul ya udah salah, kau salah gitu. Ya. Ya, nah, jadi sekarang pembuat rasa bersalah.
Ada yang kebanyakan. Ya, ada 6.
dia memberikan kesempatan karena itu sadar diri sendiri, gitu. Bukan kita yang memberikan konsekuensinya. Jadi kembali seperti itu, apa yang kamu mau lakukan? Ya, sehingga memang betul-betul motivasi itu yang memang muncul dari anak itu. Nah, jadi memang nanti setelah bulan kita akan mencoba atau menerapkan metode restitusi itu seperti itu. Itulah 5 posisi kontrol dulu. Karena sudah selesai. Nah ini sekarang saya lihatkan ini, kita posisikan ini seperti apa. Ini posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Hah? Apa? Apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini apa? Apa? Ya kan? Ini memang mentok, memang tidak pernah melakukan tadi, pernah benar melakukannya. Ini ada lagi. Apa rencana menyelesaikan masalah ini? Ya, ya. Silakan memang. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa? Teman lah, teman yang ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apa? Kamu tidak pernah melakukan nilai tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau lah jadi pemantau ya. Jadi dia pakai aturannya, saya pakai aturannya tidak nilai jika tidak mengerjakan tugas itu. Ada konsekuensi di situ. Jadi pemantau. Oke. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini sudah ada lama kita, Bapak Ibu? Ini yang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebelum kita kenapa? Kalau keyakinannya sebenarnya timbul dari diri sendiri. Aturan itu timbulnya dari eksternal. Kenapa bukan keyakinan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena tadi kalau kita katakan, Awal dengan kalau kita buat peraturan, itu bukan kesepakatan, itu berbeda. Kesepakatan. Oke, Banon, kenapa bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas? Karena buat kesepakatan kelas. Karena pembentukan keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Karena dia keyakinan kelas itu bersifat intrinsik,
Ya memang dari diri sendiri seperti anak bilang. Ya, walaupun itu secara umum, tetapi anak-anak itu memang muncul niat, oh ini yang kita harus lakukan. Kalau peraturan buat kayak pemaksaan, juga pemaksaan sih. Oh ini kita buat aturan nih, kamu harus melanggar. Kamu harus ikuti, kamu patuh. Gitu. Ya kan? Akhirnya muncul yang terinspirasi juga dari itu. Jadi makanya sebelum lanjut, makanya saya sangat berharap Bapak Ibu setiap pembelajaran kita ini juga kita bisa menggunakan keyakinan kita sendiri di setiap proses pembelajaran. Itu bukan hanya karena observasi, tetapi memang ya semua kegiatan dan itu seperti ada kesepakatan biar itu berjalan dengan baik. Kita kembali juga sesuai dengan kesepakatan kita enggak? Saya boleh enggak ini sesuai dengan kesepakatan kita enggak? Karena kita terus melakukan. Oke, kita udah memasuki akhir. Tentu tidak restitusi. Ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Suatu dialog. Nah, di sini pertama kita lakukan yaitu menstabilisasi identitasnya dulu. Ya, identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya seperti apa? Nanti saya akan. Jadi menstabilisasi identitas, validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah. Ya, berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalnya si Suji, ini maaf Suji terus kau sudah terlambat, salah tidak? Nah, oke, jangan masalah, tidak. Oke, berbuat salah itu memang wajar karena tidak semua manusia itu tidak ada yang sempurna, semua manusia bersalah, ya kan? Kita pastikan dulu itu, tidak punya keadaannya. Kan? Jadi ini Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita akan mencari solusi di sini. Gitu. Kamu berhak merasa juga seperti itu, misalnya melakukan itu, karena memang dia hak, bukan seperti itu tidak bilang, itu dia punya hak. Tetapi kita arahkan kepada kestabilan identitas dulu. Apa yang dia lakukan itu salah atau tidak. Gitu. Kemudian Bapak Ibu. Tindakan yang salah. Nah, kalau itu tindakan yang salah. Kamu melakukan itu punya alasan. Gitu. Kamu melakukan itu punya alasan. Apa alasannya? Nah, kita tanya itu alasannya. Nah, kan syukur kamu tidak melakukan hal lebih buruk lagi. Misalnya udah ada sekolah-sekolah. Ini validasi tindakan yang salah. Tapi kita validasi semua gitu. Dan kamu melakukan dan mempertahankan sesuatu penting bagimu. Ya, kamu datang terlambat, ya, yang mungkin kamu punya alasan tertentu di rumah datang terlambat, misalnya nyapu rumah. Nah, kita seperti di situ. Oke, baguslah kamu begitu, ya kan? Mungkin kan dia datang ke sekolah ya udah nyapu rumah dulu, makanya datang terlambat. Makanya kita harus validasi tindakan yang salah. Kita lihat dia benar, tetapi supaya itu salah, begitu kan? Tidak terus supaya ditolak. Kemudian Bapak Ibu terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita terakhir, kamu tahu nggak nilai-nilai keyakinan apa yang kita lakukan? Nah, itu yang tadi itu nilai-nilai kebajikan itu lagi yang kita lakukan itu. Di situ kita pancing dulu bagian aja, kita pancing dulu. Oh, nilai-nilai seperti ini yang dia langgar. Nah, habis itu terakhir, kamu sih mau jadi dia seperti orang apa? Nah, dengan ketiga tindakan ini maka katanya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan yang salah. Ini tadi kalau terakhir. Nah, oke. Ini terakhir. Ini pas terakhir.
dengan langkah-langkah seperti ini. Dan seperti ini. Nah, jadi nanti di sini waktu Ibu menutup buku kita belajar. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian berikut dari semua apa yang kita sudah belajar. Oke, baik. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Itu harapan kita Bapak Ibu ketika kita nanti menerapkan budaya positif ini. Ya. Kita menjadi pribadi seorang guru yang profesional, ya, suatu pribadi yang bertanggung jawab, yang mau menuntun anak didik kita ini sesuai dengan boleh dibilang yang sesuai dengan kodratnya, mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Merdeka tetapi tanda petiknya. Oke, dengan harapan saya Bapak Ibu seperti itu kita bisa melakukan ya pelan-pelan lah. Makanya saya bilang juga saya akan kasih contoh, kita akan belajar sama-sama bagaimana menerapkan ini tiga restitusi sebagai perwujudan dari seorang among. Kita sebagai diri guru sebagai seorang among, sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah. Kita akan coba seperti itu. Nanti saya akan cobakan seperti itu. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini boleh terselesaikan pelan-pelan. Kita boleh terselesaikan pelan-pelan. Oke, demikian penutup Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Oke, sebelum tutup ada pertanyaan lagi sebelum kita ada kita berbagi terakhir ini. Pas. Nah, intinya nanti kita berjalan sesuai waktu aja, karena memang harapan saya ke depan kita bisa pakai metode seperti ini. Kita tidak susah, tetapi kita memang rancang dari awal. Kita akan rancang dari awal. Ini adalah penglibatan kita. Tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat biar kita menjadi kita melakukan budaya disiplin positif ini di sekolah kita. Oke, terima kasih. Selamat siang, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita saat ini, kita berdoa dan izinkan juga saya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai, kita berdoa bersama. Oke, kita akan bersini dulu sebelum acaranya. Sudah lepas. Aduh. Sudah sip. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Oke, selamat duduk. Ya, sebelum kita memulai akan kegiatan pembelajaran kita hari
lanjut hadir semua hari ini. Bagus ya, luar biasa. Itu berikan motivasi pada diri sendiri, memang minimal hadir terus saja lah. Ya, selebihnya ilmu yang kalian akan dapati itu tidak akan terlewatkan. Oke, siap ya? Siap hadir terus? Ya. Apapun yang mungkin baras yang kemarin tidak ada, tidak apa-apa. Ya, walaupun ini pasca selesai dari ujian, tapi tidak apa-apa. Tetap kita aktif biar tidak ada ketinggalan pembelajaran di sekolah. Oke anak-anakku, pada hari ini tetap kita akan melanjutkan akan pembelajaran kita tentang bagaimana kita membuat kerajinan tangan dari bahan apa? Dari bahan apa? Bambu. Ya, bambu. Oke, ya, nanti Pak Hendra akan kelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Namun sebelum lanjut anak-anakku, biasakan kita akan membuat apa? Kesepakatan kelas. Nah, harapan Pak Hendra dengan kesepakatan yang kalian buat itu bisa menjadi pedoman atau petunjuk kita sepanjang kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa anak-anakku? Bisa. Jadi tulis baik-baik kesepakatan itu, kan sudah tahu ya kesepakatannya. Kata-kata operasional, kata-kata yang selalu abstrak, yang umum tetapi bisa kena kepada kita ya. Jadi anak-anak sudah tahu, kita sudah belajar bagaimana tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke anak-anakku, Pak Hendra bagi stick note ini bisa satu orang dua ya, bisa dua kesepakatan karena kita hanya sedikit. Ambil dua lembar. Perhatikan lemnya biar tak salah nempel ya. Kalau kemarin salah nempel, tulisnya di lem. Terus raba lemnya di mana aja. Ayo yang sudah dapat kertas bisa silakan menulis atau mencatat apa kesepakatan kelas. Jangan cepat-cepat ya, kita harus pikirkan baik-baik kesepakatan apa. Waktu bisa sampai 10 menit. Sudah semua? Sudah dapat kertas semua? Ya. Satu-satu. Satu orang bisa dua kesepakatan. Nanti kita setelah kalian menulisnya anak-anakku, perhatikan. Setelah kalian menulis kesepakatan di kertas sticky note, ya nanti Pak Hendra minta tolong tempelkan di depan. Ya, tidak apa-apa di papan tulis. Ya, tidak apa-apa di papan tulis. Baru nanti Pak Hendra minta satu orang untuk membacakan dan mengelompokkan kesepakatan kelas yang sama. Maksudnya temannya masing-masing. Kan baru pada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, ditulis. Nanti kalau sudah anak-anakku, ya kita tempelkan di depan, ya kita tempelkan di depan. Udah ada yang selesai? Kayaknya serius banget kalian ya. Ya. Nah ini nanti akan menunjuk kepada kesepakatan kalian mengikuti pembelajaran itu seperti apa anak-anak. Ya. Oke udah ada.
Yang bisa. Jangan panjang-panjang kata-katanya. Yang penting bisa kita ukur nanti. Nah. Ada? Udah selesai? Ayo. Ayo tempelkan apa? Titik. Nah, ayo tempelkan. Pelan-pelan ya. Nah. Oke, dekat. Nah. Dekat di sisi kiri sana. Ah, sip. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah. Nak nempel. Oh, sudah habis kan? Enggak apa-apa. Berarti salah. Salah lah tulisnya. Inilah. Nah. Itulah Pak Hendra sudah ingat. Tidak apa-apa. Nanti dibaca terbalik. Pak Hendra sudah ingat kan? Tidak apa-apa. Nah. Ambil double tick di sana. Ayo. Oke. Nah. Itulah padahal Pak Hendra sudah bilang lihat lemnya. Ternyata ada juga yang sama. Tidak apa-apa. Oke. Ambil double tick. Oke, satu orang. Nah, pas. Si Kitty, ayo Kitty. Nah, maju lagi. Kelompokkan yang sama. Kelompokkan yang sama ya. Atau sambil baca. Sambil baca. Nah, sambil baca. Sambil baca. Kuat-kuat. Ya Allah. Peduli. Ah, teman dan guru. Oke. Disiplin, fokus, menghargai, menghormati. Tunggu sebelum itu, sebelum lanjut. Sepakat anak-anak? Kegiatan yang disiplin. Kita mengikuti pelajaran ini yang sepakat. Apa? Disiplin. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Lanjut. Peduli sesama, fokus, disiplin, kesopanan. Sopan. Nah, kita harus sopan. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, kita harus bertanggung jawab juga. Nah, sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Berjanji tepat waktu. Nah, ini lagi ya. Tepat waktu. Nah, Pak Hendra usahakan kita tepat waktu. Bukan cuma Pak Hendra, tetapi kalian juga tepat waktu mengerjakan apa? Tugas. Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut. Cerdas dan menghormati. Apa? Cerdas. Cerdas dan menghormati. Oke, udah sama ya tadi ya. Udah ada yang menghormati. Oke, lanjut. Belajar disiplin, belajar berkelompok, menghormati guru. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Peduli sesama, menghargai dan disiplin. Menghargai teman. Nah, jadi kita pun di kelas ini harus menghargai teman satu sama lain. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Ada lagi? Kita bisa belajar dengan baik. Terakhir, belajar dengan baik. Sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk semua lagi. Itu yang sudah membacakan hasil kesepakatan dari teman-teman. Nah, jadi harapan dari Pak Hendra, anak-anakku, apa yang telah kita buat sendiri ya, apa yang kita telah sepakati tadi ya, kalian sudah menulis masing-masing ya. Harapan Pak Hendra itu bisa kita terapkan sementara dalam pembelajaran hari ini. Oke, bisa anak-anakku? Bisa kita sepakati semua kan? Oke, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengikutinya dengan baik dan kalian juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan harapan juga sebentar nanti di akhir pembelajaran ini masing-masing anak atau masing-masing dari kalian merefleksikan apa yang sudah kita belajar. Oke, baik, saat ini kita akan masuk dalam materi. Siapkan perlengkapannya. Oke, coba keluarkan perlengkapannya. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, materi
Sudah?